Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini firman Tuhan saya beri judul Jalani Berkat sebagai Berkat. Jalani berkat sebagai berkat. Jadi artinya ada waktu dalam hidup kita di mana kita menjalani berkat itu bukan sebagai berkat. Ya, nah saya mau cerita dulu deh supaya kebayang ya. Cerita pengalaman saya waktu saya masih kecil dulu. Saya ingat ada satu mainan yang menjadi kesukaan saya selalu berharap tuh saya bisa mendapatkannya, yaitu telepon-teleponan, mainan telepon-teleponan, saya masih ingat sekali. Bukan telepon asli, tapi mainan telepon. Ya. Itu ada 2, jadi saya suka sekali ada kabelnya atau gimana, akhirnya bisa telepon-teleponan. Saya berharap saya bisa main sama adik saya, atau adik saya masih ingat enggak, Pak Andi waktu itu. Dan akhirnya satu hari tibalah waktunya, memang hadiah itu sampai di tangan kami. Kami waktu itu suka sekali mainan telepon-teleponan itu. Tapi tidak tahu apa yang terjadi, saya lupa mulai dari mana. Tapi kayaknya dari saya deh. Saya itu memang anak yang usil, nakal, sering sekali ngerjain Pak Andi juga. Ya. Yang saya ingat waktu itu pokoknya Pak Andi itu menangis, mungkin karena saya pukulkan gagang teleponnya ke kepalanya atau apa saya lupa. Dia menangis keras sekali. Kami bertengkarlah pokoknya dengan mainan telepon-teleponan itu. Sampai akhirnya ujungnya kami menerima berkat, betul. Hal yang kami doakan, kami impikan, kami ingini. Tapi akhirnya ujungnya kami berakhir di kamar mandi, di WC. Berdua ya, Pak Andi ingat ya, kita pernah berdua di kamar mandi di WC, dikunci. Ya. Dari mulai diem gitu sampai akhirnya kami mulai ngobrol di dalam kamar mandi. Ya, tapi untung puji Tuhan dibukakan pintu kamar mandinya. Nah, saya mau ceritakan di sini bahwa berkat itu saat kita terima dan kita tangani, kita kerjakan dengan cara yang salah, tidak dalam kebenaran, saudara itu bisa menjadi kutuk. Ya. Banyak contoh, tadi saya ngobrol sama Pastor Yosef kasih contoh, orang yang menang lotre katanya. Ya. Berapa banyak orang yang menang lotre, apalagi di Amerika kalau kita lihat ya, wah dapat lotre, angkanya pas. Wah itu jumlahnya sangat luar biasa saudara, menang lotre itu. Ya, bisa langsung jadi milioner. Tapi berapa banyak dari orang-orang yang menang lotre akhirnya menjadi orang yang berhasil hidupnya. Jadi orang yang akhirnya maju, berkembang, dia bisa investasikan, dia bisa kelola berkatnya itu dengan begitu baik. Malah ujung-ujungnya banyak sekali mereka menghabiskannya tanpa tujuan dan akhirnya menjadi lebih miskin daripada sebelumnya. Ada keluarga yang mendapatkan, anak-anaknya mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ini banyak cerita seperti ini. Warisannya cukup banyak dan akhirnya setelah orang tuanya meninggal, semua menerima warisan dan kemudian bertengkar satu sama yang lain. Ribut, akhirnya habis semua warisan orang tuanya. Ada pasangan suami istri yang dari mulai pertama kali mereka menikah, mereka berdoa bersama-sama untuk usaha yang dibukakan, pekerjaan yang diberkati. Dan akhirnya pada waktu berkat itu diterima di tangan mereka, ya, mulai muncul perselisihan, pertengkaran, ya, ketidakpuasan satu sama yang lain. Sampai ujungnya akhirnya mencari pil atau will. Ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Akhirnya hancur semua. Ada yang pada waktu kondisi ekonominya pas-pasan bisa makan bareng sekeluarga. Bisa banyak kumpul sama anak-anak. Tapi saat berhasil, semakin banyak proyek yang dilakukan. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Gak sempat untuk ketemu anak-anak. Gak sempat untuk ngobrol sama istri. Gak sempat untuk makan malam bersama dengan keluarga. Saudara, perhatikan ini. Apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini itu bicara tentang, bukan tentang berkatnya, tapi tentang bagaimana saudara dan saya bisa menjalaninya. Sehingga itu benar-benar menjadi berkat buat saudara. Kita mau buka sama-sama ya di... sebelum kita buka ada satu berapa minggu yang lalu, maaf ini saya mau tambahkan, ini satu yang menarik tapi menyedihkan juga ya. Kawan saya cerita sama saya begini,
aneh, gua itu kalau teman SMA, gua itu kalau pergi liburan katanya dengan istri ribut melulu. Wah, liburan kemana bro? Ya kemana aja. Di Tokyo aja lu tahu nggak? Di tengah-tengah tempat main, gua berdua tuh ribut sama istri gua. Di Bali iya. Bahkan gue pergi ke Austria katanya tengah-tengah salju begitu bagus. Gue ribut sama istri gue. Gue pikir waduh kok sampai gini bener. Lu sampai gak pernah liburan gak ribut. Seingat gue kayaknya gak pernah dia selalu ribut katanya. Tragis. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Ya. Nah kita mau buka sama-sama ya di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 3, 8 sampai 11. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, ada satu poin di sini saya mau sampaikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang secara destiny saat kita percaya pada Kristus, kita itu dipanggil untuk memperoleh berkat. Itu jelas. Ya. Tetapi berkat seperti apa yang perlu kita jalani? Ya. Kita itu dipanggil untuk memperoleh berkat, untuk memberkati. Tidak ada cara lain, satu-satunya cara untuk berkat itu benar-benar menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, selain memperlakukan berkat itu sebagai sesuatu yang memberkati. Kalau berkat yang saudara terima hanya untuk diri saudara sendiri, hanya untuk keegoisan saudara sendiri, hanya untuk apa yang saya mau, apa yang saya suka, ya percaya saudara, cepat atau lambat berkat itu akan menjadi kutuk. Pernikahan semua orang bilang berkat terindah dalam hidup seorang. Bagi yang belum menikah selalu berdoa meminta supaya punya pasangan, ya. Setelah mendapatkan pasangan, kemudian mereka menikah, di hari pernikahan begitu indah semua. Tapi apa saudara tahu bahwa saat berkat pernikahan yang begitu indah dijalankan oleh dua orang yang mementingkan dirinya sendiri, cepat atau lambat pernikahan itu menjadi kutuk. Sesuatu yang disesali, sesuatu yang ditangisi, ya. Menyedihkan sekali. Ya. Cara satu-satunya memperlakukan berkat untuk tetap menjadi berkat dan berkat itu membawa kebahagiaan buat saudara adalah untuk memberkati. Saudara, berkat itu bukan sesuatu yang nanti akan saya dapatkan. Tapi berkat itu sesungguhnya sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Tapi kadang-kadang mata hati kita begitu gelap sampai kita nggak bisa melihat bahwa berkat itu sudah tersedia dalam hidup saudara dan saya. Yang paling utama, yang paling penting adalah basicnya. Kita memiliki Kristus, itulah berkat terbaik yang saudara dan saya punya hari ini. Kita nyanyikan lagu tadi, satu-satunya yang kuandalkan, sesuatu yang kupercayai. Saudara, tidak ada satupun yang baik yang kita bisa harapkan terjadi, yang bisa kita impikan terjadi, yang kita bisa imani untuk kita bisa mengalaminya selain di dalam Kristus. Bahkan sesuatu yang buruk sekalipun kita lakukan, itu bisa di flip over hanya di dalam Kristus. Saya cuma mau menekankan di sini saudara, kalau saudara dan saya gagal untuk melihat berkat terbaik di dalam diri saudara adalah Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang selalu kalau saja. Kalau saja. Ya. Kalau aja istri saya lebih cantik. Kalau aja suami saya lebih tinggi. Kalau aja usaha saya lebih berhasil daripada hari ini. Kalau aja rekening saya lebih banyak uangnya daripada hari ini. Kalau aja anak-anak saya enggak seperti anak-anak saya sekarang ini. Semua kalau. Seakan-akan berkat itu
Nanti kalau saya punya uang lebih banyak, kalau istri saya bisa lebih mengerti saya, kalau suami saya itu lebih mengasihi saya, selalu kalau dan kalau, saudara. Rasul Paulus pernah berkata begini, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Paulus sedang membandingkan antara hal-hal yang ada di dunia ini, apapun itu semua, dibandingkan dengan aku mengenal Kristus, itu sepertinya tidak ada artinya. Semua itu rugi sepertinya. Ya, saudara, kalau saudara dan saya tidak cukup dengan Kristus, saudara dan saya tidak akan pernah cukup dengan apapun. Jangan pernah pikir bahwa saudara bisa cukup dengan sesuatu saat saudara tidak cukup dengan Kristus dalam hidup saya, dalam hidup kita. Ya. Saudara ingat kisah perempuan Samaria waktu bertemu dengan Tuhan? Dia punya suami yang katanya bukan suaminya, yang mungkin tinggal bersama. Itu sampai 5 ya, nggak salah. Betul 5 orang. Dan bagaimana itu bisa dia alami seperti itu? Karena kalau saja suami pertama pada waktu dia menikah dengan suami pertama, mengecewakan. Kalau saja suami saya yang pertama ini begini, waduh saya akan lebih bahagia. Disingkirkan. Cari kriteria yang lebih baik. Dapat yang kedua. Kalau saja ternyata, mengecewakan lagi. Berikutnya, kalau sampai ada 5 saudara. Dan terakhir, puji Tuhan dia bertemu dengan Kristus. Dan situlah dia tahu bahwa kepuasan sejati, berkat sesungguhnya itu ada dalam Kristus. Saudara, kalau saudara dan saya tidak menyadari atau gagal menyadari bahwa berkat itu sudah ada dalam diri saudara, dalam keluarga saudara itu Yesus. Ya. Saudara cari-cari yang lain. Saudara sedang ada satu titik di mana seperti gelas yang bawahnya itu ada lubangnya. Diisi oleh air berapa banyak pun akan selalu bocor dan habis. Saudara tidak akan pernah betul-betul melihat berkat itu sebagai berkat yang sesungguhnya. Beberapa minggu yang lalu saya sempat ngobrol berdua sama istri saya. Cerita curhat satu sama yang lain. Dan istri saya cerita mengenai beberapa pasangan yang kami kenal. Bukan di dalam jemaat ini ya. Jadi saudara gak usah mikir wah ini si itu gak usah. Ini di luar jemaat ini. Kita sedang ngobrol bahwa kondisi pernikahan mereka sedang dalam kondisi yang sulit. Hari-hari ini. Dan kemudian satu perkataan yang istri saya sampaikan itu betul-betul menegur saya adalah mengingatkan saya adalah begini. Suami-suaminya gagal ya untuk melihat bahwa mereka itu sebetulnya punya istri-istri yang sangat luar biasa. Tidak sempurna, betul. Tapi istri-istri yang betul-betul memberi hidupnya untuk suaminya dan keluarganya. Kegagalan untuk melihat bahwa orang di sebelah kita adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita itu penting saudara. Dan itu harus dimulai dari Kristus sebagai yang paling utama dalam diri kita. Saudara, saya mau menekankan ini karena saya ngerasa betul-betul ini satu hal yang penting. Saat kita tidak melihat berkat Kristus itu ada dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang selalu melihat semuanya itu bukan hal yang baik. Saya perlu sesuatu untuk saya menjadi lebih baik. Dan saat saudara dan saya tidak menyadari bahwa berkat yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang gagal dan sulit sekali untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita akan selalu merasa bahwa rugi untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya mau kasih kesaksian sedikit. Ya, beberapa hari yang lalu ini kejadian dalam hidup kami. Kami baru ada transaksi lah ya, transaksi yang kami syukuri itu bisa terjadi dalam hidup kami.
Dan kemudian pada waktu saya menandatangani transaksi itu, saya senang dan saya bersyukur karena Tuhan terima kasih untuk berkat yang kau berikan. Dan siangnya saya tanda tangan, itu sorenya saudara, ada seorang yang lain yang WA sama saya dan dia menginginkan bertransaksi dengan saya untuk barang yang sama, tapi dia mengajukan penawaran yang lebih tinggi. Waduh. Dan penawarannya saudara, itu berlipat-lipat. Saya sampai tanya, bener kamu itu? Iya ada budgetnya segini-segini. Baru 3 jam sebelumnya saya tanda tangan saudara. Ya, waktu saya terima itu saya cuma pikir, sore itu saya ngobrol sama istri saya dan istri saya cuma menguatkan saya, udah Yan, jangan batalin. Saya terus kepikir saya mau batalin. Wah ini gimana caranya ya, ini tanda tangan ini supaya dibatalkan gitu loh. Ya ini tricky way, cara-cara manusia saya pikir semua bisa ya mungkin dibatalin. Alasan apa aja ya, mungkin alasan saya gak jadilah, apalah segala macam. Tapi istri saya bilang, Yan jangan, gimana dia akan melihat kita gitu. Kita anak Tuhan, kita masa melakukan seperti itu, dia akan kecewa dan akan sakit hati. Oke, saya terima. Saudara tahu, malam itu saya susah tidur. Ya, jadi mungkin ada orang yang kalau stres tidurnya gampang. Betul? Ada? Itu berkat saudara. Kok tidurnya bisa bangun sih? Gua stres. Wah gila berkat banget ya lu stres tidur. Kalau saya yang satunya, kalau stres tuh kayak hantu, burung hantu. Jadi seger gitu loh semalaman. Mau setel lagu yang slow, mau setel suara hujan, mau apa. Tetap mata itu segar gitu sepertinya. Sampai saya bingung ini kenapa apa yang jadi. Ternyata saya kesal gitu. Saya kesal banget gitu. Saya gak bisa terima gitu. Ini ada satu keuntungan yang depan mata saya harus saya dapat. Hanya hitungan jam. Terlepas dari tangan saya gitu. Dan paginya puji Tuhan. Puji Tuhan saya bersyukur paginya. Itu ada waktu di mana saya bisa datang ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan saya satu hal. Yang saya bagikan tadi. Apakah Kristus tidak cukup bagi kamu? Apakah Kristus tidak cukup bagi kamu, Yan? Ya. Kalau Kristus tidak cukup bagi kamu gak akan pernah bisa melakukan hal yang Kristus kehendaki dalam hidup kamu. Ya. Saya akan menjadi orang yang selalu merasa rugi memberi. Kenapa gue memberi ke orang itu? Rugi melepaskan sesuatu yang ada keuntungan seperti saya. Kenapa gue lepasin profit yang jelas-jelas ada di depan mata saya? Rugi untuk mengampuni dan menerima orang yang mungkin pernah menyakiti saya. Saya merasa rugi untuk suruh dia pulang lagi. Rugi untuk meminta maaf pada anak-anak. Kan gue malu dong, gue kan punya pride. Masa gue harus minta maaf sama anak gue? Rugilah, dia yang harus datang dong minta maaf sama saya. Semua cuma dilihatnya rugi. Kenapa? Karena pengenalan ke Kristus Yesus tidak sungguh-sungguh mulia buat saudara dan saya. Tapi saat saudara dan saya melihat Kristus adalah mulia dan yang terindah, yang terbaik. Saudara, tidak ada satu apapun yang rugi untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saya sungguh dikuatkan pagi hari itu. Sampai saya bisa bersuka cita, kemudian saya bisa berubah doanya. Tadinya doanya mengeluh, Tuhan kenapa kau biarkan aku terlepas dari berkat ini. Tuhan gimana cara beri aku hikmat supaya aku tahu mengalihkan gitu loh. Deal ini ke orang itu. Wah udah banyak sampai akhirnya kata-kata itu muncul, apa Kristus tidak cukup bagi kamu. Itu mengagetkan saya dan kemudian saya mulai ingat firman-Nya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus lebih mulia daripada segalanya. Kemudian saya diingatkan dengan satu firman. Tepatilah janjimu walaupun rugi. Sampai saya pikir, wow benar ya. Sampai saya pikir, saya mendapatkan bahwa pagi hari itu, ya Tuhan saya tahu bahwa mendapatkan Engkau itu akan membuat saya mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang lain rugi, tapi itu sesuatu yang akan membuat saya bersuka karena saya tahu itu
itu menyenangkan hatimu. Itu adalah bagianku. Kenapa saya perlu bersaksi ini buat saudara hari ini? Saya berdoa sungguh-sungguh buat kita semua jemaat di sini. Kita punya hasrat yang baru saudara. Hasrat yang betul-betul saya mau Tuhan. Karena saya adalah anakmu ya Bapa. Aku mau melakukan kehendak-mu. Itu seperti Yesus melakukannya. Ya. Aku mau Tuhan menjadi seperti Engkau. Aku mau Tuhan untuk melakukan apapun yang Engkau katakan untuk aku lakukan. Ya, kita terlalu banyak excuse, terlalu banyak alasan untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, saudara. Kita masuk ya ke 1 Petrus 3 ayat 10. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Ya. Saya percaya, saya mau tanya dulu nih, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Angkat tangan. Waduh. Ya, saya percaya yang enggak angkat tangan sebenarnya hatinya mau juga sih. Cuma mungkin ya udah sama-sama tahu lah gitu. Saya percaya kita semua di sini mau melihat hari-hari yang baik. Kita semua di sini juga mencintai hidup. Siapa yang mencintai kematian? Tidak ada. Firman Tuhan dikatakan di sini adalah ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, bagaimana berkat yang kita terima itu betul-betul menjadi berkat buat hidup kita adalah ternyata poin yang pertama dimulai dari apa yang saudara katakan. Perhatikan ini. Apa yang saudara katakan? Ya. Di Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu tidak hanya ada di dalam hati. Tapi firman iman itu adalah juga di dalam mulut. Ada sinkron antara hati yang percaya dengan mulut yang mengaku. Kalau hati saya percaya, mulutnya mengaku yang berbeda, itu bukan firman iman yang diberitakan. Banyak sekali hubungan-hubungan terutama dalam pernikahan, hubungan dengan siapapun, akhirnya hancur karena perkataan mulut saudara. Yang terus menerus dibangun dengan sungut-sungut. Dari pagi bangun tidur sampai siang sampai sore perkataan selalu perkataan yang jelek, perkataan yang negatif, perkataan yang merendahkan, perkataan yang menyakiti, perkataan yang menjatuhkan. Ya, sampai akhirnya dari mulai orang sebelah kita menerima kita sampai akhirnya menjadi pahit, menjadi kecewa dan akhirnya menjadi hancur. Saudara, firman Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata perut lapar atau perut kenyang itu tidak hanya sekedar dari apa yang masuk ke mulut kita, tapi firman Tuhan kita katakan dari apa yang keluar, yang adalah buah dari perkataan mulut kita. Menarik di sini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Pertanyaannya hari ini, apa yang lebih banyak saudara gemakan setiap hari di dalam rumah saudara? Dari mulut saudara. Apa yang saudara banyak katakan di dalam hidup saudara dengan berhubungan dengan siapapun? Ya. Gema seperti apa yang terdengar? Hati-hati, gema itu akan memantul balik. Saat saudara pikir bahwa saya mau menggemakan sesuatu kepada orang, biar orang itu tahu gitu bahwa saya gak suka. Hati-hati saudara, perkataan mulut kita itu gema disebutnya. Bukan gema tadi ya, si gema. Gema itu pemain gitaris kita itu namanya gema. Ya. Menggema jadi memantul balik. Ada banyak kejadian dalam hidup saya saat saya menghadapi tantangan masalah yang sulit dalam hidup saya. Cenderungnya adalah saya mengatakan sesuatu yang buruk. Karena saya tipe orang yang pesimis. Kalau orang tipe yang optimis mungkin beda. Tapi
Tapi saya tipenya pesimis. Jadi mudah sekali untuk memprediksi sesuatu yang buruk. Mudah untuk melihat bahwa nanti kalau ini akan terjadi pasti akan jadi begini. Dan semuanya negatif semua dan saya menggemakannya. Apa sudah tahu? Bahwa pada waktu saya menggemakannya berulang kali. Dan hampir selalu itu malah melemahkan saya. Seperti orang yang lapar. Saya nggak punya kekuatan lagi untuk percaya. Saya nggak punya kekuatan lagi untuk maju. Untuk melangkah lagi. Yang ada cuman sekedar kesal, depresi, kecewa. Perkataannya selalu perkataannya menjatuhkan. Perkataan yang buruk selalu diulang-ulang, diucapkan terus menerus saudara. Hati-hati. Kalau saudara terus menerus juga mendengar perkataan-perkataan yang buruk. Ya, saudara harus mulai menyeleksi itu. Saya suka, istri saya selalu bilang stop Yan, stop. Stop, saya udah gak mau dengar lagi. Kalau saya udah mulai memperkataan perkataan yang negatif. Tapi beberapa bulan terakhir ini saya mulai belajar untuk menggemakan kehidupan. Seperti terakhir kemarin waktu saya kehilangan profit yang cukup lumayan. Doanya puji Tuhan. Penutupnya adalah doa kemenangan saudara. Ya, walaupun di awalnya penuh dengan penyesalan, kekesalan dan lain sebagainya. Tapi di akhirnya saya bisa bilang Tuhan terima kasih. Karena saya ya diberkati oleh Engkau. Saya terima Tuhan berkat ini sebagai berkat yang terbaik yang Kau berikan. Dan saya bersyukur Tuhan bahwa saya bisa ikut merasakan penderitaan Kristus dalam hidup saya. Walaupun penderitaannya sangat kecil dibandingkan penderitaan Tuhan. Tidak meneteskan darah satu tetes pun. Tapi saya benar-benar sudah merasa bahwa Tuhan terima kasih. Saya tidak mendapatkan keuntungan besar. Tapi saya tahu Tuhan bahwa ini sesuatu yang menyenangkan hatimu. Saya mau menjalani hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Perkataan seperti itu ternyata membuat saya dibangun, dikuatkan. Setelah saya amin, saya bisa bersuka cita. Saya bisa bersyukur sama Tuhan bahwa ternyata it's okay. Ya. Saudara, hati-hati. Apa yang keluar dari mulut saudara? Itu mulai dari situ. Ternyata hari-hari yang baik. Ternyata hidup dan mati kita. Itu cuma ditentukan yang pertama ini dari mulut. Ya. Saya berharap kita semua perhatikan ini. Kalau saudara mau melihat hari-hari yang baik. Saudara mau melihat iman, pengharapan, kekuatan, ya, semangat, kasih yang dibangun, ya, pengharapan yang selalu ada. Mulai dengan perkataan-perkataan yang baik. Mulai. Ya. Kalaupun di awal saudara mungkin kesal, aduh kenapa begini ya, nanti ke depannya akan gini. Langsung switch saudara, switch. Tapi saya percaya bahwa ini tidak akan untuk selama-lamanya. Saya tahu ada masa di mana saya akan mengalami pemulihan. Saya tahu bahwa ada masa di mana Tuhan akan memberikan kebaikan dalam hidup aku dan keluargaku. Tuhan masih ada dan dia masih bekerja. Dia gak pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan pemulihan, kesembuhan bagiku dan keluargaku. Switch, ubah perkataan itu. Karena perkataanmu itulah yang akan menggema dalam hidupmu. Dan itulah yang akan kita makan buahnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya 1 Petrus 3 ayat yang 11a. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saya mau tekankan di sini. Artinya adalah kalau kita mau melihat hari-hari yang baik dan melihat berkat itu yang kita terima itu sebagai berkat yang akhirnya membawa kebahagiaan sejati dalam hidup kita adalah gunakan berkat yang kita miliki itu untuk hal yang baik dan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ya. Saya mau kasih beberapa contoh ya. Ada proyek, ada pekerjaan, ada kuliah atau ada sekolah yang saudara jalani hari ini. Ya. Dan kalau kita melihat semua apa yang kita dapatkan itu hanya sebagai sesuatu yang ya udah saya lakukan seadanya. Ya. Tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada proyek, waktu tidak ada proyek, waktu tidak ada usaha, waktu tidak ada pekerjaan, cari pekerjaan. Tidak ada proyek, minta proyek. Tapi setelah ada proyek,
ada pekerjaan yang diberikan, tidak dikerjakan sungguh-sungguh. Ya. Pada firman Tuhan mengatakan apa? Setia dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan padamu perkara yang lebih besar. Ya. Saudara sedang menabur apa? Menabur berkat yang akhirnya akan menjadi kutuk bagi saudara. Saudara akan melihat bahwa kepercayaan orang kepada saudara hilang. Pekerjaan yang saudara lakukan juga tidak berhasil. Kuliah saudara juga gagal. Ya. Sekolah saudara juga tidak menghasilkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu namanya take it for granted. Saudara jangan anggap enteng berkat. Jangan anggap enteng berkat. Yang pertama itu saya bicara usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, kuliah. Ya. Jangan anggap enteng itu. Sekecil apapun yang saudara sedang lakukan hari ini. Lakukan yang terbaik karena saudara tahu bahwa ini berkat yang harus saya lakukan, kelola sebaik mungkin dengan sekuat tenaga saya. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan bantuan. Apakah bantuan pinjaman, baik berupa dana atau apapun. Baik dari organisasi maupun dari orang yang lain. Dan kemudian pada waktu dia terima pinjaman dana itu. Seperti apa yang dia harapkan, dia inginkan. Dia nggak kelola dengan baik. Dia nggak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya tidak menghasilkan apa-apa juga buat hidupnya. Dia hanya masuk dari satu pinjaman hutang ke hutang yang lain. Dan lebih parahnya lagi, jadi pengemplang hutang. Gampang untuk pinjam. Tapi pada waktunya untuk membayar hutang, tidak membayar. Menyedihkan, saudara. Kadang-kadang saya pakai lebih dulu untuk persembahan. Uangnya saya tidak bisa pakai untuk bayar hutang. Karena saya pakai untuk memberi persembahan kepada rumah Tuhan. Saudara, apa saudara pikir Tuhan suka dengan persembahan seperti itu? Lebih baik saudara tidak memberi persembahan. Tapi saudara mau untuk, saya mau membereskan hutang saya. Saya mau selesaikan semua hal yang belum selesai dengan sesama saya. Tidak akan mungkin kita memperoleh berkat berikutnya kalau hal yang seperti ini tidak kita selesaikan. Ya, saya mau kita semua mencamkan ini. Dan yang berikutnya tentang orang-orang di kanan kiri kita. Mereka adalah berkat yang hari ini duduk di sebelah saudara, suami istri. Itulah berkat yang Tuhan berikan buat saudara. Kalau dengan anak-anak itulah berkat. Ya, kamu adalah berkat bagi hidupku, katakan. Ya, kamu berkat bagi hidup mama, kamu berkat bagi hidup papa, kamu berkat bagi aku. Ya, aku bersyukur punya kamu. Ya, kalau kita gagal untuk melihat itu sebagai berkat, saudara, kita akan masuk ke dalam satu hubungan yang akhirnya berujung kepada kutuk, pada kehancuran. Oke. Nah, kemudian yang 1 Petrus 3 ayat 11b, berikutnya, ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini poin saya pikir tidak kalah penting. Banyak orang yang menganggap remeh damai. Pokoknya saya harus mendapatkan sesuatu, ya nggak perlu damai, ya nggak apa-apalah gitu. Ya. Firman Tuhan katakan di Kolose 3 ayat 15, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Untuk itu kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Siapa atau apa yang memerintah dalam hati saudara hari ini? Siapa yang jenderalnya di dalam diri saudara? Coba. Apa maksudnya? Jenderal itu yang memerintah itu, kalau dia bilang A, saya A lakukan. Gak usah mikir. Kalau dia bilang jangan, saya enggak lakukan. Tidak usah mikir. Kalau saya bilang ayo lakukan sana, dan dia lakukan tanpa mikir, itu sayalah jenderalnya. Siapa atau apa jenderal yang mendrive hidup saudara hari ini? Apa yang menggerakkan dan memotivasi hidup saudara hari ini? Apa yang saudara kejar dan apa yang saudara ingin dapatkan setiap saat di dalam semua aspek hidup saudara
hari ini? Apa? Apakah power atau kuasa? Yang penting gue menang. Yang penting orang lain itu nurut sama gue. Apapun yang membuat orang lain nurut sama gue. Apapun yang membuat gue menang di atas yang lain. Gue akan kejar dan gue akan lakukan. Berarti dialah jenderalnya. Ya. Berarti hendaklah kuasa itu memerintah dalam hatimu. Pada firman Tuhan bilang, damai sejahtera Kristus. Apakah penerimaan orang? Pokoknya segala sesuatu yang membuat saya diterima oleh orang lain. Ya, orang suka sama saya, ya saya akan lakukan. Kalau perlu kompromi, kalau perlu melakukan segala sesuatu apapun. Pokoknya kalau orang senang sama saya punya banyak teman, saya dihargai orang, saya dihormati orang. Ya udah saya lakukan. Ya. Saudara tahu bahwa saudara mengganti damai sejahtera tidak lagi menjadi panglima dalam hidup saudara. Saudara sedang membuang berkat yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Apakah kenyamanan? Oh yang penting apa yang enak buat saya lah. Apa yang baik buat saya. Itu yang saya mau kejar. Itu yang menjadi tujuan hidup saya. Ya udah saya akan lakukan aja. Gak usah mikir orang lain. Gak usah mikir yang lain apapun. Ya. Tapi saudara pada waktu damai sejahtera itu menjadi panglima yang memerintah hati saudara. Ya. Saat damai sejahtera bilang, berdamailah dengan istrimu sekarang. Iya, saya lakukan. Kalau perlu, saya rendahkan hati saya. Saya minta maaf. Saya mengampuni. Karena apa? Damai sejahtera Kristus itulah yang memerintah dalam hati saya. Oh damai sejahtera bilang, terima dia lagi. Ya. Kasih dia lagi. Tapi rugi, nggak mungkin lah. Dia udah begini, gini, bla bla bla, alasan segala macam. Ya. Berarti panglimanya bukan damai sejahtera. Ya saya tadi udah tanda tangan kontrak. Ya. Kemudian saya bersyukur Tuhan ingatkan saya bahwa panglimanya adalah damai sejahtera Kristus. Ya, walaupun kamu rugi secara materi, tapi itu lebih penting buat hidup kamu. Kalau aja panglimanya waktu itu bukan damai sejahtera Kristus, tapi profit, uang. Ya, saya mungkin akan dengan berbagai macam cara mengubah kontrak untuk saya bisa dapatkan yang lebih menguntungkan buat saya. Saudara, jangan menukarkan damai sejahtera dengan apapun. Jangan, saudara jangan. Itu terlalu mahal harganya. Betul. Ya, jadilah pria-pria yang bilang, akulah imam, kepala di rumah ini. Dan aku mau damai sejahtera Kristus itu yang menjadi panglima ya, di dalam hidupku. Dan biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam rumah ini, di keluargaku. Berapapun harga yang harus saya bayar. Apapun yang saya harus lakukan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tangan jadi tangan, jadi kaki segala macam. Apapun yang bisa saya lakukan. Kalau itu adalah untuk damai sejahtera Kristus. Saya mau lakukan. Saya mau lakukan. Ya. Kita mungkin gak bisa langsung lihat hasilnya. Tapi saudara kalau saudara mau melihat hari-hari yang baik. Dan saudara mau melihat hidup. Firman Tuhan katakan di sini. Cari pendamaian. Usahakan mendapatkannya. Damai itu tidak datang sendirinya. Saudara harus mengusahakannya. Dengan apa? Dengan salib. Dengan kerendahan hati. Dengan mungkin rasa malu. Tapi lakukan itu. Karena itu akan membawa kehidupan bagi saudara. Ya. Apa yang memerintah dalam hidup saudara dan saya hari ini? Firman Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Satu tubuh dengan satu komando. Satu panglima yang memerintah. Yaitu damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus itu berasal dari Kristus. Kristuslah sumbernya. Jangan cari damai sejahtera dari hal yang lain. Kadang-kadang kita pikir saya damai kok padahal saya melakukan seperti ini.
Tapi apakah betul itu bersumber pada Kristus? Dari mana saudara tahu bahwa ini damai sejahtera palsu atau damai sejahtera Kristus? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Apakah seperti yang tertulis di firman Alkitab yang saudara punya? Tidak. Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan? Tidak. Kalau tidak, itu namanya damai sejahtera abal-abal. Damai sejahtera Kristus itu harus sinkron dengan Kristus, dengan firman-Nya. Ya, lakukan saja. Lakukan saja. Gak usah saudara pikir, kalau ini sesuai dengan firman Tuhan, saya tahu bahwa ini adalah akan membawa damai sejahtera bagi hidup saya mau lakukan. Ya, saudara berapa dari saudara sini yang minggu lalu datang waktu Pastor Ari menyampaikan firman, saya suka sekali dengan gambarnya, ada satu lampu bohlam yang terhubung dengan colokannya. Ya. Kita ada lampu, kita nggak akan mungkin bisa menyala, kita nggak akan mungkin bisa melakukan semua apa yang kita dengar pagi hari ini. Kalau kita tidak plug in, menempel dengan sumbernya. Dengan Kristus, dengan firman-Nya. Tanpa Kristus, saudara hanya akan, saya mau berusaha untuk memperkatakan perkataan yang baik. Atau plok keluar jelek lagi. Saya mau untuk melakukan hal yang baik pada istri saya, pada suami saya, pada anak saya. Saya mau untuk tidak lagi menyakiti dia. Tetap lakukan lagi terus menerus. Oh, saya mau untuk mengejar damai. Pokoknya damai sejahtera Kristus menjadi nomor satu. Akhirnya damai yang salah atau bahkan tidak mendapatkan damai sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak terhubung dengan sumber damai itu, yaitu Kristus. Tidak ada hal yang lain. Firman. Nah, satu hal yang saya mau tambahkan di sini. Dari lampu bohlam itu ke colokan sumber listrik itu ada namanya kabel. Kalau koneksi internet, ada namanya IP address. Ya, ada wifi. Oh, di sini ada wifi nih. Wah, semua orang, wah asik ada wifi. Lalu HP kita, apa bisa langsung connect ke wifi-nya? Tidak, ada namanya password. Apa passwordnya? Kabel itu apa? Kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati. Banyak orang bilang, saya terhubung dengan Kristus, tetapi kok tidak mengalami hari-hari baik. Tidak mengalami hidup dalam keluarga saya. Ada kematian setiap hari. Karena tidak ada kerendahan hati. Firman Tuhan katakan di Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Perhatikan ini. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Apa yang Tuhan minta dari hidup saudara saya. Selain berlaku adil. Itu untuk sesama. Mencintai kesetiaan. Ya, bahasa Inggrisnya love mercy. Ya, mencintai belas kasihan. Itu juga untuk sesama. Dan perhatikan yang ketiga. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Walk humbly with your God. Bahasa Allah kita adalah kerendahan hati. Kalau saya mau berjalan bersama dengan seorang, saya harus pastikan bahwa ada kesukaan yang sama. Ada hasrat yang sama. Ada frekuensi yang sama. Kalau saya mau ajak Pastor Diki jalan berdua, saya harus pastikan bahwa apa yang saya sama Pastor Diki suka itu ada hal-hal yang sama. Kalau Pastor Diki misalnya sukanya ke gym, saya sukanya di rumah. Kalau Pastor Diki sukanya makan daging sapi, saya vegetarian. Sulit saudara. Itu sulit. Saya bisa berjalan berdua dengan Pastor Diki, tapi yang ada apa? Keluhan. Berat sekali rasanya. Kok susah, tidak ada terobosan. Kok gak ada Tuhan, kok seperti kamu, engkau kok tidak bisa connect sama saya. Pekerjaanmu tidak terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Satu, kabelnya tidak ada. Kerendahan hati saudara. Jadilah domba-domba yang nurut. Itu pesan saya. Penutup sebelum saya kasih kesimpulan poin-poinnya. Sebelum saudara keluar nanti, saya mau jadi domba penurut. Domba itu banyak saudara. Ada yang nakal, ada yang bawaannya pengen kabur. Tapi pilihlah saya mau jadi domba penurut. Domba yang kesukaannya adalah mendengar langkah kaki gembala saya di sebelah saya.
Domba yang kesukaannya adalah melihat dia ada di dekat saya. Domba yang pada waktu dengar suara bilang, jangan. Cukup berbisik, ya saya mau. Gak perlu, hey, gak perlu. Atau apalagi dipukul. Ya, gak perlu begitu saudara. Ya, jadilah domba yang penurut. Supaya cara Tuhan membimbing saudara. Cara Tuhan berjalan bersama dengan saudara jadi mudah. Dan saudara akan bisa melihat bahwa, wow Tuhan, Kau begitu mudah. Engkau begitu baik, begitu indah caramu menuntun dan menyertai aku Tuhan. Begitu lembut, begitu sabar. Ya. Karena apa? Karena Tuhan aku mau menjadi domba yang nurut. Jauhkan daripada aku hati yang keras Tuhan. Jauhkan daripada aku hati yang sombong. Ya, supaya aku itu bisa berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Dan aku akan bisa melihat semua hal yang baik itu terjadi dalam hidupku. Pemulihan bisa terjadi. Terobosan bisa terjadi. Apa yang aku doakan itu bisa terjadi. Ya. Tapi kalau hati keras, ya mau saudara baca firman, mau saudara dengar khotbah, saudara berulang kali, ya gak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena yang saudara lihat cuman tongkat pemukul. Apakah gembala betul-betul mau memukuli domba-dombanya? Tidak. Tapi lebih baik dipukul karena domba ini kalau tidak dipukul, tidak mendengar apa yang dia katakan. Saudara, beberapa bulan terakhir ini saya dengan istri saya selalu kalau berdoa pagi kami hanya minta 2 hal. 1, kami mau minta penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena bagi kami penyertaan Tuhan itu jauh lebih daripada semuanya. Kalau dia ada bersama saya dan istri saya, itu cukup. Sudah. Ya. List semua udah mulai saya singkirin. Ya, capek juga, terlalu banyak list. Tapi Tuhan, aku mau penyertaan-Mu hari ini. Dan doa yang kedua, berikan kepada kami Tuhan hati yang rendah, hati yang lembut. Supaya pada waktu Engkau berbicara aja sedikit Tuhan, kami mau lakukan. Kami gak perlu jadi domba yang nakal, yang harus Engkau teriak-teriak, harus Engkau marahi, harus ada kejadian yang buruk dulu terjadi baru, aduh kok begini yang terjadi. Gak perlu, saya gak mau. Jauhkan itu dari hidup kami, saya gak mau. Tuhan, saya ngeri sekali saat hati saya keras. Saya sombong sampai Tuhan bicara berulang kali pun saya gak bisa dengar. Ya. Itu mengerikan saudara. Mengerikan. Saudara berpikir bahwa saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi ternyata tidak. Oke, jadi penutupnya untuk yang saudara bisa ingat-ingat. Yang pertama, ya ada 3 hal. Berkat itu bukan tentang apa yang akan didapatkan, tapi apa yang sudah kita terima. Itu poin nomor 1. Keluar dari tempat ini, jangan lagi mikir, nanti kalau saya begini, nanti. Coba mulai lihat di sebelah kanan kiri saya yang saya punya hari ini. Apa? Dan mulai minta Tuhan untuk membuat saya bisa melihatnya sebagai berkat. Yang kedua, lebih penting berdoa untuk hati dan hikmat dalam mengelola berkat dengan benar. Daripada sekedar meminta berkat. Orang yang hanya sedang meminta berkat, meminta ini. Sampai akhirnya pada waktu itu datang. Punya hati yang gak benar. Tidak punya kerendahan hati untuk mengelolanya. Akhirnya bukan jadi berkat juga. Itu jadi kutuk. Yang ketiga, berkat sesungguhnya adalah damai sejahtera dan hanya bisa didapatkan dengan berjalan bersama Tuhan di dalam kerendahan hati tiap hari. Amin. Amin. Oke, saya mau undang jemaat bangkit berdiri. Firman-Nya sudah selesai, kita mau berdoa bersama-sama pagi hari ini. Apa sudah tahu bahwa bulan depan kita udah gak di sini? Hah, di mana? Deket sih, tapi gedung baru saudara. Ya, wow. Saudara cobalah nanti sekali waktu bisa mampir lewat ya. Di sebelahnya yang jual bakso tahu, Tulen itu sebelahnya itu ada ya gedung yang besar megah. Saudara itu adalah berkat. Betul? Berkat buat kita semua. Pesannya adalah
Ini pesan dari kami para pemimpin. Kelolalah, jalanilah sebagai berkat. Buang semua perselisihan. Buang semua rasa ingin pembuktian sesuatu. Buang semua kritik-kritik atau suatu hal-hal yang tidak membangun. Mulailah untuk menjadi batu hidup. Yang apa? Yang tersusun satu dengan yang lainnya. Sehingga rumah Tuhan itu benar-benar membawa kemuliaan. Ya, pesannya biarlah gedung baru itu yang adalah berkat bisa kita jalani sebagai berkat. Amin. Ya, amin. Ya, semua yang jelek-jelek tinggalkan di sini. Ya, nggak usah dibawa ke sana walaupun dekat. Taruh aja di sini. Gua pahit nih sama si A, gua kecewa nih sama si B. Wah gila nih, ini yang khotbah orang ini lagi ngomongnya nggak enak misalnya. Tinggali di sini saudara, kalau perlu berdamai. Ya, berdamai sebelum pindah ke gedung yang baru. Tinggalkan semua cara saudara mengelola berkat yang salah. Ya, menganggap enteng berkat, menganggap enteng usaha pekerjaan, studi saudara, menganggap enteng kebaikan hati orang yang mungkin meminjamkan atau membantu saudara secara keuangan. Menganggap enteng pasangan anak-anak saudara dengan meremehkan, melecehkan, menyakiti mereka. Tinggalkan semua di sini saudara. Tinggalkan semua di sini. Tinggalkan panas hatimu dan mulailah untuk Tuhan aku mau. Gedung yang baru, berkat dari Engkau, aku mau menjalannya sebagai berkat. Aku mau melihat Tuhan di tempat yang baru ini, aku diubahkan. Keluarga aku dipulihkan. Ya, hubungan aku dengan pasanganku menjadi indah seperti yang aku inginkan. Amin. Ya, pakai momentum ini saudara. Ya, aku menjadi orang yang tidak lagi main-main dengan berkat yang Tuhan berikan. Aku menjadi orang yang mau melakukan dan menjalani setiap berkat yang sudah aku terima sebaik mungkin. Amin. Yuk kita berdoa. Kita buka hati kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, aku mau berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang terus bekerja berbicara dalam hati kami semua. Aku percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua sekalipun. Engkau yang akan memisahkan semua pertimbangan manusia Tuhan dengan hikmat Allah. Engkau akan memisahkan semua Tuhan. Bahkan kecenderungan hati kami yang licik Tuhan, yang penuh dengan muslihat Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu. Celikkan dan bukakan semua Tuhan. Biar terang-Mu masuk dalam hati, dalam mata rohani kami, pada telinga rohani kami supaya kami bisa melihat. Kami bisa menjadi orang-orang yang mulai rendah hati Tuhan, untuk kami mau melakukan apa yang membawa damai. Apa yang membangun damai sejahtera Kristus dalam hidupku, dalam hidup keluargaku Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang melakukan apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu. Terima kasih, kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami terus terhubung dengan Engkau di dalam kerendahan hati. Jauhkan kami dari hati yang keras. Aku berdoa untuk jemaat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar jemaat ini boleh menjadi jemaat di mana Engkau memandangnya anak-anak yang lembut hatinya. Anak-anak yang rendah hati. Anak-anak yang Engkau sayang, Engkau suka untuk bersama kami. Karena mudah Tuhan untuk Engkau kasih tahu, mudah untuk Engkau nasihati, mudah Tuhan untuk Engkau tuntun Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang keras. Biar jemaat JB3 menjadi jemaat yang betul-betul hatinya Tuhan selalu mau Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan lebih daripada semuanya. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus, jauhkan dari kami hati yang keras, hati yang sombong, hati yang terlalu banyak alasan Tuhan untuk tidak melakukan apa yang benar Tuhan. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih.